Baiklah, mari kita mulai nih. Nah, apa yang akan kita pelajari pada chapter 4 ini? Chapter 4 ini akan kita pelajari terkait eliminasi dari unrealized profit, yaitu untuk intercompany sales inventory gitu ya. Jadi sebenarnya ada transaksi antara parent subsidiary, kemudian subsidiary ke parent, ya itu kemudian ada yang subsidiary ke subsidiary. Maka kemudian ketika ada transaksi antara subsidiary parent parent subsidiary atau subsidiary subsidiary itu namanya ada intercompany. Intercompany itu artinya adalah bahwa transaksi itu terjadi antara induk anak ataupun apa namanya antar anak dengan anak gitu ya. Atau induk ke anak ke induk gitu ya. Nah, kalau transaksi antara induk ke anak itu namanya downstream. Yang jual siapa? Yang jual adalah parent. Parent ke siapa? Ke subsidiary. Itu downstream. Tapi kalau yang jual adalah subsidiary ke parent, namanya adalah upstream. Nah, nanti ada perlakuan yang berbeda, beda gitu ya. Kemudian bisa juga apa namanya transaksinya adalah subsidiary ke subsidiary gitu ya. Maka ketika subsidiary ke subsidiary disebut sebagai horizontal transaction gitu ya. Nah, yang dalam hal ini yang ditransaksikan apa? Yaitu terkait dengan persediaan. Kalau kita ingat yang namanya persediaan, persediaan itu berarti nanti ada istilah, kalau kita menggunakan metode perpetual, ada cost of goods sold. Ya, ada COGS. Nah, ada COGS, kemudian berarti bisa juga dong antara subsidiary ke subsidiary atau parent ke subsidiary atau subsidiary ke parent gitu ya. Itu ada yang dinamakan markup. Nah, markupnya ini berapa persen? Dan besaran markup inilah yang disebut sebagai gross profit gitu ya. Berarti ada juga dong harga jual, ya sales gitu ya. Maka nanti ada markup, ya markup persentasenya on cost atau on selling price gitu ya, dan sebagainya. Nah itu nanti akan kita bahas di sini. Oke, saya skip ini. Nah ini yang saya jelaskan tadi bahwa P company itu adalah parent. Parent ini bisa bertransaksi kepada subsidiary, gitu ya. Maka ketika terjadi transaksi dari parent ke subsidiary, ini jual apa sih? Persediaan, inventory gitu ya. Kalau kita bicara soal inventory ya inventory. Parent ini mengakui ketika terjadi penjualan, maka harganya kan harga jual. Ya. Kemudian tapi bagi si subsidiary ini ketika pembelian kemudian dia akan jual lagi gitu ya misalnya. Maka di sini adalah mencatatnya sebagai cost of goods sold. Nah, sedangkan bagi si parent dia mencatatnya adalah sebagai penjualan. Ternyata ada COGS-nya sendiri gitu ya. Berarti double, maka itu kemudian yang harus kita eliminasi adalah markup-nya ini. Nanti yang kita eliminasi apanya? Penjualannya. Kenapa? Karena pencatatan COGS-nya adalah sebesar harusnya adalah dari yang sumbernya gitu ya. Duh, gitu Pak? Iya dong. Karena ibaratnya antara parent dan subsidiary itu ibarat kata adalah satu rumah gitu ya. Kalau dalam satu rumah memang ketika kita sudut pandangnya adalah parent sendiri, subsidiary sendiri, seakan-akan akan menjadi beda perusahaan. Betul, tapi kalau digabungin pada dasarnya mereka satu. Nah, kalau satu kan berarti COGS-nya yang diakui oleh parent company harusnya juga merupakan COGS-nya punyanya subsidiary. Yes. Demikian juga sebaliknya ketika subsidiary jual ke parent. Nah, ketika transaksi parent ke subsidiary ini disebut sebagai transaksi downstream. Nah, ketika subsidiary ke parent ini namanya upstream. Nah, nanti ada beberapa hal yang perlu kita bahas karena beda perlakuan antara downstream dengan upstream. Karena kalau parent company yang melaporkan, beda lagi gitu ya. Ya, nanti di mana bedanya? Nanti kita bahas gitu ya. Kemudian ketika transaksi subsidiary ke subsidiary kan mungkin karena meskipun mereka dalam satu afiliasi gitu ya, dalam satu grup, dalam satu apa namanya satu keluarga gitu ya, kalau kita bicara soal keluarga maka subsidiary ke subsidiary mungkin ya jual inventory. Nah, maka transaksinya ini adalah disebut sebagai horizontal yang tadi gitu yang saya sebutkan. Maka profit atau loss
yang tidak diakui, gitu kan, has not been realized to subsequent sales-nya. Yang tidak diakui yang mana? Yang tidak diakui adalah ketika transaksi antara subsidiary ke subsidiary, parent subsidiary, subsidiary ke parent, parent subsidiary, ini nggak boleh diakui. Yang boleh diakui sebagai penjualan adalah ketika kapan? Ketika parent jual ke pihak ketiga, subsidiary jual pihak ketiga, subsidiary satu jual ke pihak ketiga. Di luar afiliasi, affiliate group dalam satu ini. Ketika masih ada hubungan ini harus dieliminasi. Tapi ketika di luar barulah itu diakui sebagai penjualannya, gitu ya. Nah ini consolidated sales gitu ya. Penjualan konsolidasi termasuk di dalamnya adalah hanya yang terkait dengan penjualan kepada pihak ketiga di luar afiliasi antara grup tadi gitu ya. Maka consolidated cost dari penjualan, cost of sales. Cost of sales ini apa? COGS maksudnya. Termasuk di dalamnya adalah hanya cost dari affiliate group. Grup afiliasi terhadap barang yang sudah dijual kepada pihak ketiga di luar afiliasi. COGS-nya pun demikian pengakuannya. Kemudian nah, persediaan konsolidasi dari yang ada di balance sheet atau di neraca dicatat sebesar cost terkait dengan affiliate group, grup afiliasi. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengeliminasi dampak dari transaksi intercompany. Intercompany itu yang mana? Ya ini tadi, parent subsidiary, 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 subsidiary ke parent. Ini namanya adalah transaksi antara afiliasi. Karena sebenarnya ini kan ada hubungan istimewa. Ya tadi kalau kita bicara soal laporan keuangan konsolidasi itu sebenarnya apa namanya ya ini satu rumah, ini satu keluarga, ibaratnya satu rumah. Ya satu rumah kan mana boleh ada laba atau rugi karena sebenarnya esensinya adalah sebenarnya tidak terjadi transaksi. Karena misalkan ini adalah persediaannya perusahaan P, cost-nya adalah 10.000, dijual ke subsidiary jadilah 12.000, kan duitnya siapa? Subsidiary. Transfernya apa namanya? Penyerahannya ke siapa? Ke P. P nyerahin apa? Barang, persediaan. Nilainya berapa? Ya awal cost-nya kan 10.000, tapi dijual 12.000. Sebenarnya kan kalau kita bicara satu kesatuan, sebenarnya uangnya 12.000 tetap cuma satu, barangnya juga cuma satu gitu ya. Senilai 10.000. Itu. Makanya kemudian harus dieliminasi. Nah, ini seakan-akan tidak pernah terjadi transaksi intercompany tadi. Ya karena apa? Kalau kita bicara soal holistik, ketika bicara soal konsolidasi berarti ya secara keseluruhan bukan parsial gitu ya. Karena substansi di atas bentuk substance over form gitu ya. Oke, contoh saja untuk lebih mempermudah. Nah, tentukan berapa sih penjualan gitu kan? Cost of sales atau cost of goods sold dan persediaan saldo persediaan dengan asumsi transaksinya adalah downstream. Ingat, downstream. Ketika downstream itu artinya dari parent ke subsidiary. Berarti parent yang punya barang kan? Ya, oke. Berarti nanti kalau persentase hak kepemilikan itu nggak terlalu ngaruh dong. Ya, karena apa? Yang jual adalah parent. Parent kan dia dimiliki oleh dirinya sendiri, parent adalah sebesar 100%. Nah, ketika parent ini memiliki hak kepemilikan terhadap subsidiary-nya, contohnya di sini adalah Perkins Company, ini kurang dari 100%. Kalau kurang dari 100%, ingat yang pertemuan sebelumnya, kalau hak kepemilikan kurang dari 100%, berarti ada apa? Ada non-controlling interest, NCI. NCI. Gitu ya. Oke, itu nanti akan kita perhitungkan. Maka di sini Perkins Company memiliki 85% saham dari Sheraton Company, S Company. Ya, ini subsidiary pasti. Kemudian Perkins, ini pasti parent gitu ya. Perkins kemudian menjual
barang dagangan ke Sheraton Company, S Company, sebesar 20% di atas cost. Artinya ini markup-nya. Markup itu apa sih? Dinaikin. Kalau bahasa kerennya itu margin. Ya. Ya, jadi markup-nya dinaikin berapa? 20%. Kan ini perusahaan jual, ya nggak apa-apa. Boleh-boleh, boleh. Nah, 20% above cost. Dasarnya adalah cost. Kemudian, selama 2011 dan 2012, penjualan tersebut senilai masing-masing adalah 450 dan 486 ribu dolar. Nah, pada akhir tahun akhir dari masing-masing tahun, kemudian Sheraton Company telah menjual seluruh persediaannya yang dibeli dari Perkins ke pihak ketiga. Berarti tidak ada persediaan akhir yang dibeli dari Perkins. Jadi dia beli persediaan, ini kan downstream, berarti dari P ke S. Oke. P yang jual persediaan ke subsidiary. Betul. Kemudian di akhir periode, ternyata dalam 1 tahun, apa yang dibeli dari Perkins sudah terjual habis. Oke, ke pihak ketiga. Maka di sini susunlah work paper entries, yaitu yang diperlukan untuk mengeliminasi efek dari penjualan intercompany untuk 2011. Maka perhatikan di sini. Di sini ada intercompany sales, nilai penjualannya. Oke, di tahun 2011. Kemudian ada COGS atau result. Bukan result ya, result, result. Re itu kembali, sold itu jual, yang dijual kembali. Artinya cost of goods sold. Sehingga ini result dari siapa? Ini kalau ini kan yang jual adalah parent gitu ya. Nilainya berapa? Sekian. Bagi parent pengakuan COGS-nya berapa? 375. Bagi si subsidiary pengakuannya berapa? Ya 450 gitu ya. Padahal COGS-nya 375. Sehingga di sini ada gross profit sebesar 75. Nah, inventory on hand ini maksudnya adalah ending inventory. Karena tadi di sini penjelasannya adalah head sold, sudah menjual seluruh. Nah, udahlah. Berarti nggak ada persediaan akhir. Kemudian ini keterangannya. Total kolom menyajikan adalah penjualan. Oke, sales gitu kan. Dan cost of goods sold yang dibooking oleh Perkins untuk mencatat penjualan pada Sheraton. Nah, jumlah penjualannya juga merepresentasikan atas persediaan yang dicatat oleh Sheraton. Result, kolom result gitu ya. Yang result ini merepresentasikan intercompany inventory ya yang dijual kepada pihak ketiga. Ini kan berarti dari sini akan jadi COGS-nya. Ke siapa? Bagi si subsidiary kejual ke pihak ketiga. Oke. Kemudian on hand adalah artinya ini persediaan akhir. Oke. Maka kemudian nah nih. Bagaimanakah yang harus dilakukan eliminasi inventory-nya penjualan 2011? Maka kemudian kita catat penjualannya, kita batalkan penjualan. Yang mencatat sales siapa? Parent. Yang jualan siapa? Parent. Kepada siapa? Subsidiary. Maka yang mencatat sales adalah parent. Sehingga kita eliminasi. Kemana Pak? Ke COGS-nya. Karena COGS yang sesungguhnya, cost of goods sold yang sesungguhnya adalah 375. Pertanyaan saya, 375 dapatnya dari mana? Sehingga dapat gross profit 75. Halo, ada yang bisa menjawab? Dari mana? Kita akan dapat informasi ini adalah dari soal. Karena di sini disebutkan adalah 20% above cost. Berarti sebenarnya berapa persen untuk COGS-nya? Kalau above cost, di atas cost, cara ngitungnya gimana? Ada yang tahu? Kenapa dapat 375? Ya tinggal dibalik, Pak. 75 dibagi 375, dapatnya berapa persen gitu ya. Baru nanti
ini dapat dari sini, ini dari mana, gitu kan. Kira-kira berapa persen? Ya 20%. Kalau 20% itu kan berarti 20/100, 1/5 kan. Oke. Nanti ada on cost, above cost, ada on selling price. Ya, kalau dasarnya adalah selling price gimana? Kaliin langsung. Coba deh dihitung. 20%, 20% ya. Oh, kita hitung. Biar enggak. Ayo semuanya sama-sama. Hitung. Nah, kalau kita kalikan dengan 450, berapa? 90. Bukan itu. Karena above cost, maka adalah caranya gimana? Caranya gimana? 20%. Berarti kalau above cost, berarti 450.000 itu kan sebenarnya sudah termasuk 20%. Betul? Nah, maka ketika above cost, rumusnya sebenarnya simple. Bahwa gross profit sama dengan selling price, harga jual, dikurangi dengan, maaf, selling price, SP, selling price sama dengan cost ditambah dengan gross profit. Ya kan? Kalau kita mengatakan adalah cost-nya itu 100, berarti gross profit-nya berapa? 100% maksudnya. 100% berarti ditambah dengan gross profit 20%. Artinya selling price-nya berapa? 120%. Maka 450.000 ini adalah sebesar 120% ya. Kalau begitu ketika kita bicara soal cost, cost sama dengan selling price dikurangi dengan gross profit. Nah, kalau demikian berarti 450.000 ini sudah termasuk 20%. Ya berarti 120% kan. Sehingga ketika kita bicara soal cost adalah 100%-nya berapa? Yaitu cost-nya gitu ya. Maka caranya adalah 100 dibagi 120 dikalikan 450. Maka nanti akan diperoleh sebesar 375. Tuh. Kalau itu above cost atau on cost. Kalau on selling price nanti ada soalnya. Oke, kita ke sini aja dulu. Karena ini penting. Jangan sampai kemudian kalian belum memahami ini dapatnya dari mana, Pak? Gitu ya. Oke, nanti saya akan buatkan catatan. Nah, 450 ini kemudian 375. Nah, yang harus kita eliminasi yang mana? 450 ini. Sama ending inventory. Caranya bagaimana? Maka kemudian dicatat membatalkan penjualan. Sales itu adalah dicatat di sisi kredit. Maka kemudian kita debit. Ini penjualannya siapa? Punyanya parent. Parent akan mengakui account receivable, kemudian sales. Kalau itu adalah metode perpetual kan. Perpetual periodic sama, tapi bedanya kalau di perpetual nanti ada CUGS-nya. Itu kan dicatatnya. Maka kemudian yang kita eliminasi lagi apa? Ini kan membatalkan penjualan. Oke. Penjualan ini penjualannya siapa? Parent. Tergantung sih sebenarnya downstream atau upstream. Kalau downstream berarti penjualannya si parent 450. Artinya ini pembeli, penjual, maaf, penjual. Yang dicatat oleh penjual kita eliminasi. Yang berikutnya adalah kita catat CUGS. CUGS-nya dikredit sebesar 450. Loh, kok CUGS, Pak? Ini adalah CUGS bagi si subsidiary yang beli. Karena kita mencatat, asumsinya adalah ketika kita membeli barang, ya nilainya berapa, itu akan jadi CUGS-nya kita. Betul nggak? Misalkan perusahaan membeli 500.000. Yang jual siapa? Entah berantah lah 500.000. Maka 500.000 ini ketika kita mau jual lagi, itu akan jadi CUGS.
cost of goods sold-nya. Sehingga yang pertama, kita mengeliminasi penjualan yang dicatat oleh si parent. Yang kedua, kita mencatat atau si parent atau si penjual. Kemudian kita mengeliminasi COGS-nya atau purchase, akun purchase. Kalau itu apa namanya? Metodenya adalah periodik ya. Kan pembelian. Maka dicatat sebagai ini. COGS-nya kita eliminasi. Sebesar berapa? 450. Udah. Ini adalah untuk mengeliminasi intercompany sales of merchandise. Satu mengakuinya adalah sebagai penjualan bagi si penjual. Lalu dalam ini karena dia downstream adalah bagi si parent. Kemudian yang kedua adalah COGS atau purchase. Ini bagi si subsidiary atau yang membeli. Jadi dua-duanya tereliminasi itu penjualan. Berarti nanti tinggal endingnya adalah tinggal intercompany COGS-nya Pak. Iya, 375. Itu aja. Karena memang realnya cost-nya adalah sebesar sekian. Berarti gross profit-nya hilang. Iya, iyalah. Oke. Kemudian, nah ini downstream. Nah, ini sama. Purchase memiliki. Nah, kemudian seratan company. Ini bedanya. Kalau tadi kan tidak ada ending inventory, artinya terjual habis. Kita nggak tahu penjualannya kepada pihak ketiga, nggak tahu. Kalau ada penjualan ke pihak ketiga, nanti berarti pengakuannya bagaimana? Berapakah pengakuan pendapatannya atau salesnya? Kemudian, nah pada akhir masing-masing tahun, Sheraton Company memiliki inventory ya sepertiga. Ending inventory-nya adalah sepertiga dari jumlah barang yang dibeli dari Perkins selama periode tersebut. Sepertiga. Berarti yang terjual adalah 2/3. Betul? Nah, maka buatlah work paper entries-nya untuk mengeliminasi efek dari penjualan 2011 dan 2012. Sehingga tahun 2011 saja dulu. Nah, kita catat berapa intercompany sales. Pengakuannya adalah 450. 450, ending inventory-nya berapa? Sepertiga. Sepertiga dari 450, 150. Kemudian, berarti yang sudah terjual, ya resold, yang 300.000. Kemudian intercompany COGS-nya, pengakuannya oleh si siapa? Ini parent 375 COGS-nya. Kemudian di result ini adalah berapa persen? Ini adalah 100% dari 120% tadi. Maka kemudian dapatlah 250, sehingga inventory on hand-nya sepertiga dari 375. Sebenarnya ngitungnya mudah. Bisa kalau sepertiga di sini ya udah tinggal sepertiga kali 375, berarti result-nya tinggal kita kalikan aja. Yang penting kuncinya kita bisa dapetin COGS-nya. Kalau ini buff cost ya. Kalau buff cost berarti nilai penjualannya adalah cost plus gross profit. Berarti berapa? Cost, kalau above cost, cost-nya itu adalah basisnya 100%. Kemudian gross profit-nya berapa? 20%. Maka selling price-nya berapa? Berarti 120%. Tuh. Berarti kalau kita bicara soal cost, berarti kita cari 100%-nya gitu ya. Oke. Begitu kemudian, nah yang kita eliminasi yang mana? Di ending inventory dan ini sales-nya. Ini sama seperti tadi, kita batalkan sales-nya, kita debit 450, kemudian cost of goods sold atau purchase 450, kemudian masih ada lagi, masih cost of goods sold di ending inventory 25, baru kemudian inventory 25. Duh, kok kenapa Pak ada jurnal eliminasi yang kedua ini? Ya, begini. Ketika terjadi ending inventory-nya adalah 150, sedangkan yang sesungguhnya gitu ya, yang jual itu sebenarnya cost-nya berapa? 125. Berarti terkandung gross profit dong di dalamnya. Iya, di ending inventory 25. Kalau di ending inventory-nya ini terlalu besar 25.000, akibatnya apa? Akibatnya akan berpengaruh ke cost of goods sold, COGS-nya. Karena ending inventory ketika kita menghitung HPP, harga pokok penjualan atau COGS, yaitu good available for sale dikurangi dengan ending inventory. Kalau ending inventory-nya di markup ada selisih sebesar 25.000,
maka COGS-nya akan jadi terlalu rendah sebesar 25.000. Sehingga dieliminasi ini adalah mengembalikan COGS-nya adalah di ending inventory ya. Balikin sebesar 25.000, kemudian menambah inventory-nya 25.000. Gitu. Oke. Eliminasi intercompany sales gitu ya. Kemudian mendevert dari unrealized profit. Ini kan sebenarnya unrealized profit yang belum direalisasi yang tergantung dalam ending inventory. Kemudian ini ada alternatifnya ya. Bisa juga seperti ini. Kalau misalkan kalau saya sih lebih senang yang tadi. Ini bisa juga sales, kemudian dicatat cost of goods sold 375, kemudian cost of goods sold lagi 50.000, baru kemudian inventory 25. Bisa juga seperti ini. Yaitu satu adalah original sales, ya penjualan yang awal yang ini dari siapa? Dari parent gitu ya, yang kemudian di reverse, dibalik. Awalnya kalau kita jual adalah receivable atau cash, kemudian sales kan. Nah, ini kemudian salesnya dikredit, jadi kita debit, kita reverse. Kemudian yang kedua ini adalah cost of goods sold gitu ya. Cost of goods sold karena overset, karena terlalu tinggi pada saat penjualan barang kepada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga adalah persediaan yang ada di tangan gitu ya. Persediaan yang masuk di dalam inventory perusahaan adalah sebesar 25.000 karena adanya unrealized profit. Posisi lebih simpel yang ini ya. Oke. Oke. Nah, itu dia. Kemudian baru di 2011 kita selesaikan dulu. Ini kan ada ending inventory ini. Ending inventory 150, 125, 25. Maka ending inventory ini akan terjual, asumsinya terjual, tapi di tahun berikutnya. Ini kan 2008. Oh, 2008. Harusnya 2011 gitu ya, 2011. Nah, di 2012-nya ini kemudian unrealized profit di inventory-nya adalah dijual. Oke, maka kemudian posisinya adalah resold. Sebesar berapa? Ya sama seperti ending inventory tadi 150, kemudian intercompany COGS-nya 125, kemudian 25. Nah, kalau kita menggunakan metode cost atau partial equity, maka kemudian kita catat ke retained earnings sebesar 25.000, kemudian COGS atau cost of goods sold yang merupakan dari sebenarnya komponen dari COGS tapi untuk mengupdate beginning inventory. Sebesar berapa? 25.000. Kenapa laba ditahannya di debit? Kenapa COGS-nya di kredit? Kalau laba ditahan di debit, kenapa kok di debit, Pak? Karena asumsinya ini adalah kalau di akhir periode, maka ini, ketika di akhir periode, kan dia sudah terjual. Kalau terjual berarti kan masuknya adalah ke net income. Net income endingnya adalah ke retained earnings alias laba ditahan ketika di close gitu ya. Di akhir periode di sini. Maka kemudian ini kan 2012. Ini kan penjual sebenarnya bagian dari 2011. Kemudian di 2012 maka kemudian retained earnings-nya di debit, artinya retained earnings kalau di debit adalah dikurangi. Ini untuk mengkoreksi yang namanya revenue. Kenapa harus dikoreksi? Karena kalau ending inventory-nya itu terlalu besar, berarti COGS-nya adalah terlalu rendah. Ketika COGS-nya terlalu rendah, berarti labanya, net income-nya akan menjadi terlalu besar. Ketika labanya terlalu besar, ketika di closing, alias ditutup, tutup kemana? Ke retained earnings, maka laba ditahannya atau retained earnings-nya akan mengalami overstate, alias terlalu besar. Kok terlalu besar? Karena seharusnya adalah COGS-nya itu sebesar 125 gitu ya. Di ending inventory-nya adalah 125 sehingga COGS-nya menjadi harusnya lebih besar. Karena ketika kita menghitung cost of goods sold adalah beginning inventory ditambah dengan purchase, kemudian ada freight in dan lain-lain gitu ya. Kemudian dijumlahkan dapatlah good available for sale dikurangi ending inventory. Nah, kalau pengurangnya ini jadi lebih besar, berarti dikurangi maka dapatlah cost of goods sold. Cost of goods sold-nya kan jadi lebih
kecil. Kalau cost of goods sold-nya lebih kecil, lebih rendah 25.000, maka ketika kita menghitung gross profit adalah, kalau gross profit yang berpengaruh berarti net income-nya akan berpengaruh. Ya, karena sales dikurangi COGS kan. Nah, COGS-nya lebih rendah 25.000, maka akibatnya adalah net income-nya akan menjadi lebih besar 25.000. Maka kemudian jurnal eliminasi ini dilakukan. Demikian juga untuk mengkoreksi beginning inventory karena terlalu rendah, itu ya. Karena terlalu besar, bukan terlalu rendah, tapi karena terlalu besar, maka kemudian kita kurangi 25.000. Akhirnya nanti akan balance. Di COGS-nya kita turunkan, kemudian di COGS-nya juga kita turunkan, sehingga akan menjadi normal. Ya. Nah, itu dari bagian yang 2011 yang ada di 2012. Kan terjualnya pasti 2012, nggak di 2011. Karena ending inventory 2011. Asumsinya kita menggunakan FIFO, first in, first out. Gitu ya. Kemudian baru di 2012 ya sudah dihitung lagi sama seperti tadi. Jurnalnya sama aja. Gitu. Tidak berbeda. Oke. Selanjutnya. Nah, kemudian intercompany sales merchandise. Tentukan jumlah intercompany profit. Labanya berapa sih? Kemudian inventory pricing adjustment. Ya, harus kita sesuaikan bagaimana gitu. Oke. Maka kemudian kalau ada proporsinya, ini oke, saya langsung aja sih. Oke, nah contohnya di Park Corporation memiliki 90% saham beredar miliknya S. Kemudian saham yang dibeli sebesar 810.000 tanggal 1 Januari 2009 pada saat segel company return earnings-nya adalah 150. Oke. Berarti sahamnya 810, kemudian return earnings-nya 150. Pada tanggal 1 Januari 2013, inventory dari Park Corporation termasuk di dalamnya adalah 45.000 profit yang dicatat oleh segel company di penjualan 2012. Ini ada gross profit. Ini nanti kita tangani dulu. Karena dari 2012. Karena ini Januari 2013. Kemudian selama 2013, segel company melakukan transaksi penjualan sebesar 300.000 dengan markup 20% of selling price. Ingat, 20% of selling price. Kuncinya di sini, of selling price. Gitu ya. Nih. Oke, saya tandai iya. Oke. Nah, 20% of selling price. Kalau tadi sebelumnya adalah of cost atau above cost. Nah, kemudian ending inventory dari Park Corporation termasuk dalamnya adalah barang yang dibeli per tanggal di 2013 dari segel company sebesar 75. Oke, maka diminta hitunglah worksheet. Ya, buatlah worksheet, bukan hitungnya worksheet, susunlah worksheet dan dalam laporan keuangan konsolidasi work paper yang berakhir 31 Desember 2013. Maka kemudian kalau tadi saya sampaikan bahwa rumusnya adalah selling price SP gitu, saya singkat selling price, tulisannya nggak terlalu bagus, sama dengan apa, cost, karena saya pakai mouse, ditambah dengan gross profit GP gitu ya. Maka kalau demikian, ini kan above selling price. Berarti kalau above selling price itu adalah 100%-nya itu selling price. Ini kalau cirinya begitu, above selling price. Oke, ini adalah 100%-nya. Berarti kalau kita bicara soal cost-nya, kalau lihat rumus yang atas ini, cost sama dengan apa? Cost sama dengan selling price SP dikurangi dengan gross profit GP. Kalau kita bicara ini adalah on selling price, berarti yang jadi patokan adalah selling price-nya.
100% ya. Maka cost-nya berapa persen? Ya udah, kalau gitu, oke saya tulis di atas ya. Ini pindah ke sini. Nah, berarti kalau gitu, cost sama dengan selling price dikurangi gross profit. Ya sudah, cost, gitu kan, sama dengan apa? Selling price, oke, SP. SP-nya berapa? 100. 100% maksudnya. Dikurangi gross profit-nya berapa? 20. Berarti cost-nya berapa? 80. Kondisinya ini maksudnya 80% gitu ya. 80% dari apa? Dari selling price. Kalau dari itu artinya dikalikan dengan selling price-nya. Selling price-nya ketemu? Ada? Gitu ya. Selama intercompany sales, nah berarti kita kalikan dengan 300.000. Ini kalau of selling price gitu ya. Nah, kemudian bagaimanakah? Ya sudah kita hitung aja. Nah, pada saat acquisition date, return earnings-nya adalah 150.000. Kemudian laba ditahan yang sebelumnya adalah 180.000. Terjadi kenaikan 30.000 gitu ya. Karena ini apa? Beda, ini transaksinya adalah upstream. Baca. Pak Company memiliki 90% saham beredar miliknya S Company. Berarti nanti ada NCI ya. 10%. Sahamnya dibeli senilai 810 pada tanggal 1 Januari 2009 pada saat return earnings-nya adalah 150. Di tanggal 1 Januari 2013, inventory dari Park Corporation termasuk dalamnya adalah 45.000 $45.000 laba yang dicatat oleh Segal Company di penjualan 2012. Artinya adalah subsidiary jual ke parent. Si Park beli persediaan dari Segal. Nah, Segal Company melakukan transaksi penjualan 300.000, markup adalah 20%. Ending inventory-nya termasuk dalamnya barang yang bersedia dijual di 2013, input goods purchase ya termasuk barang yang dibeli gitu ya, sebesar 75.000. Maka kemudian next-nya ya. Laser pointer. Nah, oke lah nggak apa-apa, lanjut aja ya. Maka kemudian kita lihat di sini bahwa ini adalah untuk menghitung. Jadi pada saat tanggal akuisisi adalah 150.000. Ya, return earnings ya, laba ditahan. Sedangkan laba ditahan per tanggal 1 bulan 1 2013 180. Berarti ada kenaikan sebesar 30 di apa namanya? Return earnings. Nah, ini kan metodenya adalah metode cost. Oke, metode cost kemudian upstream. Maka hak kepemilikan berapa? 90%. Berarti kita kalikan selisih tadi, berarti kan dari labanya ya. Kalau return earnings-nya naik itu berarti laba kan terjadi laba sebesar 30.000 karena terjadi kenaikan. Anggap saja nggak bayar dividen gitu ya. Maka 30.000 kemudian dikalikan hak kepemilikannya 90%, dapatlah 27.000. Oke. Nah, next-nya gitu kan. Maka dicatat sebagai investment in Segal gitu ya. Ini eliminasinya untuk mencatat, bukan eliminasi, untuk mencatat reciprocity karena dia metodenya metode cost. Update sebenarnya. Pengakuannya metode cost ya kita catat sebagai investasi karena terjadi kenaikan. Kenapa cuma 90%? Karena hak kepemilikan 90%. 10%-nya siapa? NCI, non controlling interest atau minority interest. Sebesar berapa? Kalau ya berarti 10% ya dong, gitu ya. Ya sebesar 3.000. Nah, yang 27.000 ini adalah punyanya parent. Maka ketika terjadi kenaikan pada return earnings, maka sebenarnya terjadi kenaikan pula pada investasi. Karena parent akan mencatatnya adalah sebagai investasi, menambah nilai investasi. Kemudian yang berikutnya adalah apa nih? Nah, beginning return earnings kepada Park Corporation sebesar 27.000. Kok ke beginning return earnings? Ya, artinya kita update nilai investasi, kemudian dicatatnya adalah di return
earnings gitu ya. Ya, lanjut. Oke. Maka kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini penjualan di 2013 adalah 300.000 gitu ya. Maka kalau kita hitung, kenapa kok dapat 240? 240.000 ini adalah, ingat tadi on selling price. Ya, 20% on selling price. Artinya apa? Berarti kalau cost-nya itu sama dengan 80%. Nah, sehingga 80% ini dikalikan apa? Dikalikan selling price. Selling price-nya dapat berapa? 300.000. Oke, berarti 80% dikali 300.000. Nah, ketika 80% dikalikan 300.000, ya dapatlah 240. Tuh. Ini. Sehingga dapatlah ini. Ini penting ketika kita menghitung ini. Karena nanti akhirnya adalah kita harus menghitung. Kalau kita nggak tahu hitungannya di sini, ya repot. Kalau on cost gimana? Yang tadi, on cost. On cost atau above cost. Kalau above cost, berarti 100%-nya adalah cost. Basisnya itu cost. Nah, kalau 20% above cost, maka kemudian itu setara dengan, kan rumusnya selling price ini gross profit-nya ya, GP gitu ya. Selling price sama dengan cost ditambah dengan gross profit. Nah, kalau cost-nya berapa? Cost-nya 100. Ya, karena basisnya adalah on cost. Berarti basisnya adalah cost. Cost-nya adalah 100%. Ditambah dengan berapa? 20%. Jadinya selling price-nya adalah 120%. Ini kalau kita bicara soal on cost tadi. Oke. Sehingga kemudian saya hapus ya. Biar bisa lihat ini. Gimana? Nah, sehingga di sini penjualannya berapa? Ya, kita eliminasi sama seperti tadi, sales, kemudian cost of goods sold gitu ya, atau purchase sebesar 300.000, baru kemudian cost of goods sold di ending inventory 15.000 dan inventory 15.000. Ini untuk mengeliminasi unrealized profit di ending inventory. Oke. Nah, kemudian dari yang sisa 2012 gimana, Pak? Ingat ya, ini angkanya beda. Ini meskipun angkanya sama-sama 45.000, tapi yang dimaksud 45.000 ini adalah yang ini. Ya, ini juga saya hapus saja. Nah, yaitu berapa? Di sini gitu ya. Mana tadi? Nah, ini. Ini maksudnya. Includes 45.000 profit dari penjualan 2012. Sehingga kemudian yang di sini, nah ini dia. Ini adalah unrealized profit di 2012. Kita nggak tahu nilainya berapa, tapi unrealized profit-nya adalah yang di ending inventory itu 45.000, baru terjual di 2013. Sehingga jurnalnya gimana? Maka kemudian kita mengakuinya adalah ke retained earnings, kemudian NCI, kemudian cost of goods sold. Bentar, Pak. Kenapa kok ada NCI di sini? Ya, karena ini adalah upstream. Beda. Kalau yang jual tadi adalah yang sebelumnya, kasusnya adalah parent ke subsidiary, itu namanya downstream. Kalau parent itu kepemilikannya terhadap dirinya sendiri berapa? 100%. Maka kemudian tidak ada NCI. Tapi dalam hal ini karena upstream,
Absen itu dari siapa? Subsidiary. Hak kepemilikan kita berapa? 90%. Berarti ada yang kepemilikan non parent dong, ya. Atau minority interest atau non controlling interest sebesar 10%. Maka kemudian ada haknya. Ketika terjadi laba, ya itu harus dibagi kemana? NCI dong. Berapa persen? 10%. Sehingga kemudian laba ditahannya kita eliminasi sebesar 40.500, kemudian NCI-nya juga kita eliminasi. Ini kan semuanya adalah equity, 4.500, baru kemudian ke COGS atau beginning inventory 45.000. Ini juga dikurangi. Karena ini adalah unrealized profit yang terrealisasi di 2012. Kalau 2012, 2013 tentunya sudah masuk ke retained earnings dong. Yes. Maka kemudian retained earnings-nya kita kurangi sebesar labanya tadi. Oke. Gross profit. Itu. Kemudian, nah buatlah jurnalnya. Berarti kemudian ada dividend income, ya di soal ya, dividend income, kemudian dividend declare, kemudian beginning return earnings, common stock, investment, dan NCI gitu ya. Ini untuk melakukan eliminasi terkait dengan akun NCI, non-controlling interest. Tuh. Nah, sehingga ketika ada work paper-nya ini sales. Ingat, ketika metodenya adalah cost, cirinya ada akun dividend income. Kalau metodenya equity, baik itu partial maupun complete equity, maka di sini bukan dividend income, tapi apa? Equity income. Ya, bedanya itu. Cirinya itu. Tapi nanti perlakuan di sini bisa jadi beda. Kalau metode cost gimana, Pak? Ingat ya, dividend income ini artinya adalah pendapatan. Ini bukan kita bayar dividen ya, tapi dividen income itu artinya perusahaan terima dividen. Sehingga ini perlakuannya adalah sebagai revenue. Kalau sebagai revenue, maka eliminasinya kemudian kita debit, bukan di kredit. Nah, salesnya berapa? Ya dieliminasi tadi 300.000. Di jurnal eliminasi yang tadi. Kemudian COGS-nya ada berapa? 15.000 itu yang di debit. Kemudian di sini 300.000, kemudian 45.000. Ya ini sesuai dengan jurnal yang sebelumnya tadi. 15.000, oke, dieliminasi. Udah. Nah, kemudian kita hitung. Ini kan labanya berapa? 71.250. Ini kok 10.025. 10.125. Nah, penjelasannya adalah di NCI ini 10.125 diperoleh dari 10%. Ya, betul. Haknya NCI adalah 10%. Karena ini hak kepemilikan kurang dari 100%, berarti harus ada NCI. Yaitu 10% dikalikan dengan 71.250, yaitu labanya subsidiary, gitu kan? Ditambah 45.000 laba dari penjualan ya gross profit sebelumnya, dikurangi dengan 15.000. Ya. Sehingga dapatlah 10.125. Tadi 15.000-nya tadi ini ya. Oke, nah ini untuk COGS, ending inventory tadi, untuk mengeliminasi unrealized profit-nya. Sehingga di COGS-nya di debit 15.000 dan inventornya 15.000. Nah, kalau di income statement kan ini laba rugi ya berarti COGS-nya. Oke. Gitu, sehingga dapatlah sekian. Nah, ini ingat menghitungnya adalah ke kanan, baru ini dikurangi sini. Jangan kemudian jumlah ini dipindahin ke sini, nanti keliru karena beda. Cara menghitungnya berbeda. Ya. Tapi kalau ini ya sini, ini jadinya berapa? Eliminasinya besarannya. Oke, ketika sudah kita hitung, ya udah dari 2.145, 2.145 dan ini perhitungan 1.290 ditambah 517 ditambah 15 dikurangi 300 dikurangi 45 dapatlah 1.447.500. 1.447.500 2145 dikurangi 1.447.500 dapatlah 51 ini ada other expense, maaf, dikurangi
144.500 dikurangi 516.750 dapatlah ini dijumlahin dulu 199. Nah, ini dikurangi di sini gitu ya, 2145 dikurangi 1994 dapatlah net income-nya. Karena kalau ini dijumlahin beda ceritanya gitu ya. Maka kemudian ngitungnya adalah dari atas ke bawah. Gitu ya. Kemudian ada non controlling interest 10.125, kemudian di sini dipindahkan di balance sheet. Ini maksudnya sebagai apa? NCI itu adalah kenapa di sini positif di sini negatif ya sebagai pengurang ya mengurangi gitu ya. Karena ini adalah bagian dari NCI yang dicatat di sisi kredit sebenarnya 10.125. Sehingga di sini dikurung ya. Kurung sebagai pengurang. Jadi dapatlah net income-nya adalah 140 karena ini adalah yang dikonsolidasikan untuk net income. Kemudian net income ya ini dari hasil perhitungan dari atas ini pindahin, ini dijumlah, jumlah, ini hasil akhir. Maka kemudian sama seperti sebelumnya pindahkan dulu net income ini ke net income yang di sini ini ke sini. Oke. Maka angka ini 10 ini pindah ke sini juga. Ini item ya, sama. Ini juga ke sini. Ini juga sama. Ini pindah ke sini. Ya, besarnya sama, persis. Itu net income. Ini kita masukkan dulu, baru kemudian, nah untuk pak ini adalah ngambil dari awal, gitu ya. Saya hapus. Nah, yang di sini adalah dari apa namanya return earnings yang ada di trial balance-nya. Sudah, kemudian net income, baru kemudian dividen, ini juga ngambil dari trial balance. Nah, ya udah tinggal dikerjain aja kanan kiri, kemudian eliminasi. Yang dieliminasi, ingat, yang dieliminasi adalah untuk return earnings itu adalah sebesar jurnalnya ya. Kalau tadi jurnalnya 40.500 ya 40.500. Ini kan sebenarnya gini. Ini beginning return earnings ya. Kemudian 27.000 dari jurnal sebelumnya yang satu gitu ya. Yang ini ya. Nah ya. Nah, kok nggak ada? Ini satu ya. Nah, nanti ada jurnalnya. Kemudian net income, ya udah seperti itu. Sehingga kemudian di sini dividen declare ini sama seperti sebelumnya ya. Ini net income kan tinggal mindahin. Kemudian dividen declare dari 60.000 ya kan. 10%-nya berapa? 6.000. Berarti 90%-nya berapa? 54.000. Nah, ini dikurung ini artinya sebagai pengurang ya, karena ini equity section. Oke, sehingga dapatlah 4125. Dan ini juga ngitungnya ke bawah. Kemudian, nah ini dia. Jadi, tadi penyesuaian yang di awal yang di sini, yang jurnalnya ini 100, nah ini, nah 27.000 ini ya. Nah, ini adalah yang tadi transaksi pertama ya dieliminasinya. Investmentnya nambah, beginning return earning-nya ya beginning return earning-nya juga bertambah 27. Maka kemudian transaksinya ya tadi ini dia 27 asalnya dari situ. 27 karena ada reciprocal, karena adanya return earnings yang penambahan dari peningkatan dari return earnings sehingga mengupdate kita melakukan jurnal ini untuk mengupdate apa namanya return earnings ke beginning return earnings dan ke mana? Ke investment. Nah, investmentnya nanti di neraca. Oke, kita lihat lagi. Nah, baru kemudian di sini investmentnya ya pasangannya kan di sini. Investment in cycle 27, baru kemudian inventory-nya kita update yang di sini 15.000 ya, pasangannya di situ. Kemudian ini lanjut. Nah, kita eliminasi investment. Investmentnya 810 ditambah 27 sehingga eliminasinya adalah sebesar 837. Sehingga 0, ini sama seperti yang sebelumnya. Kemudian common stock-nya 750, return earning-nya itu yang dieliminasi adalah yang beginning return earnings, yang nilai dari return earnings.
Ya ini nggak perlu kita hitung lagi karena ini tinggal mindahin dari sini 589. Nah ini yang dieliminasi adalah beginning return earnings sebesar 180.000. Maka punyanya S company ya, jangan salah, yang dieliminasi adalah bukan parent tapi subsidiary. Selanjutnya angka tadi ya tinggal pindahin sini aja return earnings-nya. Udah sama persis. Kemudian kita hitung yang lainnya. Nah, gitu aja. 750 common stock-nya subsidiary kita eliminasi. Kemudian NCI net asset-nya 4.500 adalah 10%-nya gitu ya. Dari 45.000 kemudian 426 ya ini adalah mindahin aja, dan ini adalah bagian dari kalau kita distribusi alokasi difference itu 93 gitu ya. Sehingga kemudian 4125 ditambah ini kan dari sebelumnya, ditambah di sini karena 45 debit kemudian kreditnya 93, maka di sini adalah 88.000. Sehingga kemudian dijumlahkan 92. Nah, 92 ini pindahin ke sini. Udah dihitung. Balance, 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 balance. Ya harusnya balance. Ini sama dengan ini. Oke, selesai. Itu yang P67. Nah, sebenarnya masih ada lagi, tapi sepertinya sudah lumayan pusing, gitu ya. Nah, ini aja untuk perhitungannya. Kemudian consolidated income, dan seterusnya. Oke. Kalau partial equity, ya nanti ada lagi metode cost saja. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan.